Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan paling utama, mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil. Karena berkat Allah lah kita masih diberikan nikmat, rahmat dan anugerah, serta dijadikan oleh Allah sebagai golongan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam tak pernah lupa juga kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada sahabat beliau dan para pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Dengan ini akan menjelaskan tentang yang namanya berambangan sebagai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan, perspektif HAM. Pendahuluan, kekerasan terhadap perempuan telah menjadi krisis global yang melanda di setiap negara. Secara global diperkirakan total 87.000 wanita yang sengaja dibunuh pada tahun 2017. Ada lebih dari setengah dari mereka itu dibunuh oleh keluarga mereka setiap hari. Sedangkan di Indonesia, catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 mencatat 471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk dan ditangani sepanjang tahun 2019. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi serta menjadi kasus hukum di Indonesia adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Wujud kekerasannya dapat berupa kekerasan verbal, fisik, psikis hingga seksual, baik itu secara sadar maupun tidak. Terdapat berbagai macam bentuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, baik itu dari agama, pemerintah, organisasi masyarakat, hingga masyarakat adat. Salah satunya adalah berambangan. Yang dimana berambangan adalah salah satu hukum adat masyarakat Banjar, khususnya di Kalimantan Selatan. Aturan berambangan ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Sultan Adam Perkara 18. Pendahuluan, pada penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah tradisi berambangan yang menjadi pencegah tindak kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana tradisi berambangan mencegah kekerasan terhadap perempuan, bagaimana pencegahan ini jadi dilihat dari sudut pandang HAM atau hak asasi manusia. Terus ada lagi yang namanya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian. Yang pertama dengan Amflatul dan Grumatial Afratut. Yang dimana hal ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Tradisi berambangan sebagai pencegahan kekerasan terhadap perempuan, yang dimana tradisi berambangan ini bersumber dari Undang-Undang Sultan Adam Perkara 18, yang dimana merupakan produk hukum adat yang tertulis. Undang-undang ini menerapkan hukum Islam di tanah Banjar. Jadi Undang-Undang Sultan Adam berlaku sejak ditetapkan oleh Sultan Adam Al-Waqsih Billah sebagai Raja Kesultanan Banjar pada tahun 1825 sampai 1827 Masehi, atau pada hari Kamis tanggal 15 Muharram 1251 Hijriah. Berambangan merupakan suatu keadaan yang terjadi akibat konflik antara suami istri, sehingga mereka berpisah tempat tinggal dan tidak berinteraksi satu sama lain. Yang dimana perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini yaitu membuat aturan bahwa berambangan berbunyi sebagai berikut. Mana-mana orang yang berambangan laki bini sebab perbantahan atau lainnya, tiada
kebaikan itu lakinya memegang bininya hanya kekisruhan segala berkebaikan, maka hakim serta kerabat kedua pihak keseorangan memadahi dan membaikkan dan apa-apa kesalahan kedua pihak, dan apabila enggan menurut hukum dan adat serta sangat hajat minta balikan, padahal perempuan itu keras, artinya tidak mau berbaikan lagi, maka padahkan saja diakub. Nah, itu perkara dari Undang-Undang Sultan Adam. Sekarang kita bicara masalah tradisi berambangan sebagai pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, mana-mana orang yang berambangan laki bini sebab perbantahan atau lainnya. Nah, habis itu pertama ini menunjukkan bahwa berambangan merupakan sebuah tradisi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Adanya berambangan dapat mencegah terjadinya kekerasan akibat saling berbantah sekaligus melindungi korban. Ini sejalan dengan teori perlindungan hukum. Dalam hal ini juga tradisi berambangan yang termuat dalam Undang-Undang Sultan Adam ini adalah merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif. Sebagaimana di sini jelaskan bahwa menyatakan kepentingan manusia adalah suatu tuntunan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Tradisi berambangan dalam hal ini ingin melindungi kepentingannya individual manusia dalam ikatan perkawinan, sehingga suami istri yang sedang dalam kondisi berambangan mendapat keamanan serta kesehatan karena terhindar dari kekerasan. Tradisi berambangan sebagai pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Di sini tiada kubariakan itu lakinya. Nah, artinya memegang bininya. Nah, ketika berambangan, jadi tidak diberikan seorang laki-laki itu memegang biniannya. Kalau bahasa Banjar kami di Kalimantan Selatan. Dalam diktum ini dapat dipahami bahwa Sultan melarang suami untuk memegang istrinya pada saat berambangan. Jadi waktu saat raja yang di Sultan Adam menjelaskan bahwa dilarang laki-lakinya menyentuh istrinya pada saat berambangan. Hal ini menunjukkan bahwa diktum kedua ini juga termasuk bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif, karena pada diktum ini Sultan ingin mencegah tindak kekerasan. Artinya ketika berambangan itu terjadi, jangan sampai ada kedua belah pihak, suami maupun istri, untuk bersatu kembali. Khawatirnya ada tindakan kekerasan, terkecuali dari belah pihak keduanya atau dari keluarga membantu agar terjadinya berambangan ini tidak bisa terjadi lagi, supaya berdamai, bahasa kami di Kalimantan Selatan. Setelah itu ada lagi tradisi berambangan sebagai pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Diktum ketiga. Pada diktum ini Sultan menghendaki suami istri yang sedang berambangan agar segera berbaikan atau sepakat untuk berdamai. Untuk berdamai dan bersatu kembali dalam satu rumah, suami istri yang berambangan harus ada pihak ketiga sebagai mediator. Nah, artinya ketika berambangan ini terjadi, baik suami dan istri mempunyai masalah, maka harus ada pihak ketiga untuk mendamaikan. Kenapa harus ada pihak ketiga? Khawatirnya ketika suami istri ada masalah tanpa ada pihak ketiga untuk membantu permasalahan berambangan, khawatirnya ketika ada permasalahan atau ada salah bicara, khawatirnya langsung ada pukulan, khawatirnya ada sebuah kekerasan dalam hal berambangan ini. Artinya tugas kerabat untuk menasihati, mendamaikan pasangan suami istri yang berambangan. Setelah itu pada diktum ini tersirat bahwa penyelesaian sengketa berambangan ini berkaitan dengan hukum Islam dan hukum adat. Artinya ada dua hukum yang kita pakai, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Sultan Adam dibuat oleh Kesultanan Banjar pada masa tersebut telah mengadopsi pluralisme hukum.
Artinya mencangkup semua yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman, mengemukakan dua unsur pluralisme hukum. Pertama adalah sistem hukum, yang kedua adanya kultur hukum yang berbeda. Artinya keduanya berlaku dalam komunitas politik tunggal. Undang-undang Sultan Adam ini pun menerapkan dua sistem kembali, yaitu sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem hukum Islam dan hukum sistem adat. Setelah itu ada lagi pada diktum tersebut dijelaskan jika istri tidak mau berdamai dengan suaminya ketika permasalahan berambangan ini, walaupun sudah melakukan mediasi dengan pihak ketiga atau hakim atau kerabat kedua belah pihak, maka sultan akan mengambil alih penyelesaian sengketa tersebut. Terkait keengganan istri untuk berdamai, tentunya dapat dilatar belakangi dengan banyak permasalahan. Mungkin pertama teori Leonard, bahwa mengatakan teori ini berpendapat bahwa perempuan yang teraniaya umumnya mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan perbuatan pasangan. Artinya ketika ada permasalahan terus menerus dari pasangannya masing-masing ini melakukan kekerasan. Artinya kalau bahasa di Kalimantan Selatan ini jaranya kada hendak lagi, artinya sudah secara fisik dan psikologisnya sudah tertancap atau terdoktrin bahwa tidak ingin kembali, khawatirnya terulang kembali permasalahan dan kekerasan itu. Terus ada lagi menyatakan bahwa tingkat komitmen dalam suatu hubungan meningkat sering dalam jumlah investasi terhadap hubungan tersebut. Secara psikologi terbebani, makanya mereka tidak mau seorang perempuan itu untuk kembali. Dan tradisi berambangan perspektif hak asasi manusia di Indonesia telah memiliki banyak instrumen HAM untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Habis itu ada Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, dan juga ada TAP MPR nomor 27 MPR 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setelah itu ada Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Setelah itu ada Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Setelah itu ada Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Setelah itu Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan beberapa instrumen hak asasi manusia lainnya. Tradisi berambangan muncul sebagai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam tradisi berambangan terdapat larangan bahwa suami untuk memegang istrinya jika belum berdamai. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi berambangan tidak menghendaki adanya kekerasan terhadap wanita. Maka oleh karena itu tradisi berambangan ini tidak menyalahi aturan hak asasi manusia yang terdapat dalam instrumen nasional maupun internasional. Akan tetapi diktum terakhir pada perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam mengandung unsur diskriminasi karena perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam menunjukkan bahwa hanya perempuan yang tidak mau untuk berdamai, sedangkan hal tersebut tidak terjadi pada laki-laki. Unsur diskriminasi ini menyalahi aturan hak asasi manusia yang berbunyi everyone is entitled to alter race and freedoms without distinction of any kind. Sebagai ini terakhir penutup, tradisi berambangan sebagai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan mengadopsi sistem hukum Islam dan hukum adat. Selanjutnya tradisi berambangan ini muncul sebagai perlindungan hukum seorang perempuan dari paksaan serta kekerasan ketika terjadi sebuahnya konflik.
Setelah itu, tradisi berambangan ini juga mengandung tata cara penyelesaian konflik antara suami istri yang berambangan. Dalam perspektif HAM, tradisi berambangan sebagai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan telah memenuhi amanat hak asasi manusia. Untuk mencegah tindak kekerasan itu terhadap perempuan, akan tetapi masih terdapat unsur diskriminatif dalam tradisi ini. Hal itu karena diktum perkara 18 dalam Undang-Undang Sultan Adam hanya menekankan perempuan sebagai pihak yang tidak mau berdamai. Jadi ada beberapa hal nanti akan kita bahas sesuai dengan berambangan ini, supaya lebih enak dan supaya lebih supaya lebih menyenangkan. Nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana cara berambangan itu terjadi, dan hal-hal yang sudah disampaikan tadi ini menjadi pengingat kita, khususnya kami yang ada di Kalimantan Selatan, dan ini juga yang menjadikan hal yang terbaik bagi kami. Maka dengan ini, berambangan sebagai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan, perspektif HAM akan mengandung seluruh perempuan untuk melindungi. Artinya tidak ada lagi masalah yang terjadi ketika ada sebuah kekerasan oleh perempuan. Maka dengan itu saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang telah membantu dalam hal kegiatan dan menyiapkan semua unsur untuk memberikan sebuah kepercayaan dalam menyampaikan sebuah makalah atau sebuah yang disampaikan ini tentang berambangan sebagai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan, perspektif hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.